Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ya, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, azzani wa azzakumullah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan kenikmatannya kepada kita yang sangat banyak tidak terhingga, dan juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam tauhid dan syirik, pertemuan yang ke-6. Ya, pembahasan kita pada hari ini adalah penjelasan dari muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau melanjutkan penjelasannya, fa'idha arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi. Jika kita sudah mengetahui, jika kita semua sudah mengetahui, jika engkau dan kita semua sudah mengetahui bahwa Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, seperti pada pertemuan yang telah lalu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah. Maka perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidaklah dinamakan ibadah yang benar, ibadah yang diterima, ibadah yang baik, illa ma'at tauhid, kecuali harus disertai dengan tauhid. Ya, nanti tauhid itu apa akan kita bahas. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Ya, seperti sholat tidak dinamakan sholat yang diterima, yang sah dan juga berpahala, kecuali harus diawali dengan toharoh. Syaratnya sebelumnya harus toharoh, bersuci, berwudu kalau berhadas kecil, atau mandi kalau berhadas besar. Ya, jika orang sholat tanpa wudu, maka bagaimana hukum sholatnya? Kan batal ya, tidak sah, tidak berpahala. Maka seperti itu pula ibadah kita. Segala bentuk ibadah kita kalau tidak diiringi dengan tauhid juga batal, tidak sah, tidak diterima, tidak bermanfaat. Ibadah yang kita lakukan sudah capek-capek. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Maka jika masuk kesyirikan di dalam ibadah, maka akan merusak ibadah kita. Kal hadathi idza dakhala fit taharah. Seperti ya, jika hadas itu masuk mencampuri toharoh, juga akan merusak toharoh dan juga sholat kita. Ya, ini yang akan kita bahas, yaitu pentingnya tauhid saat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid, yaitu inti dari pembahasan kita yang harus kita pahami. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, tetapi tidak sembarang ibadah, tidak hanya sekedar ibadah, tetapi ibadah yang harus kita lakukan itu harus disertai dengan tauhid. Maka perlu kita bahas apa arti tauhid dan bagaimana penjelasannya. Baik, tauhid lughatan secara bahasa itu masdar wahhada yuwahhidu tauhidan, ay ja'ala syai'a wahidan. Ya. Jadi tauhid itu secara bahasa etimologi adalah menjadikan sesuatu menjadi satu atau menjadi tunggal. Menjadikan sesuatu itu menjadi satu atau tunggal. Itu nama tauhid, arti dari tauhid.
Kemudian secara istilah adalah ifradullahi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Ifradullah, mengesahkan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah dalam rububiyah. Artinya apa? Dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kemudian mengesahkan Allah di dalam penyembahan, dalam ibadah, kita hanya dipersembahkan kepada Allah, dan mengesahkan Allah di dalam nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, ini arti dari tauhid, artinya mengesahkan Allah, hanya memberikan ibadah itu kepada Allah. Artinya tauhid seperti itu. Jadi kita ibadah, tapi syarat ibadah kita apa? Tauhid, artinya ibadah yang kita lakukan itu hanya kita niatkan untuk Allah, hanya kita berikan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain, apapun, siapapun, tidak boleh. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan meminta, berdoa, jangan ibadah kepada selain Allah, siapapun dia, apapun bentuknya, tidak boleh. Ya, ini arti dan kesimpulan dari penjelasan penulis kepada kita, pesan dan juga bimbingan saat kita ibadah. Harus kita perbaiki ibadah kita, harus kita luruskan, harus kita melakukan tauhid, ibadah hanya untuk Allah saja. Ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu bersih, dengan apa? Murni, hanya untuk Allah saja di dalam memberikan ibadah dalam agama. Ya. Karena perlu kita ketahui bahwa orang-orang musyrik zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka beribadah kepada Allah. Mereka mengakui Allah itu adalah pencipta. Mereka juga ibadah kepada Allah. Tetapi kenapa mereka itu dianggap salah, keliru, dan tidak diterima? Karena tidak mentauhidkan dalam ibadah itu kesalahannya. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya, mencari perantara, Lata wal Uzza wal Manat, berdoa kepada Lata, berdoa kepada Uzza, ya, dengan perantara-perantara patung-patung, dengan perantara-perantara berhala. Walaupun mereka meminta kepada Allah, tapi melalui perantara, ya, tidak langsung dan tidak mengesahkan Allah. Ya, ini inti kesalahan dari perbuatan orang musyrik. Ya, maka jangan sampai kita juga melakukan kesalahan yang sama. Kemudian macam-macam tauhid ada 3. Tauhid uluhiyah, artinya tauhid di dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, sholat, puasa hanya untuk Allah. Naam, perbuatan kita itu dalam perbuatan kita yang perbuatan ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah, artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, bahwa kita meyakini Allah itu satu-satunya pencipta alam semesta, tidak ada yang bisa menciptakan alam semesta kecuali hanya Allah. Ya, kemudian yang mengatur malam dan siang, pergantian musim, matahari dan bulan, itu semuanya di bawah pengaturan Allah. Tidak ada yang bisa mencampuri atau mengalahkan pengaturan Allah. Kemudian dalam penguasaan, raja yang paling tertinggi, penguasa yang paling besar adalah Allah. Semua penguasa-penguasa di bawah kekuasaan Allah ini kita harus yakini. Ya. Kemudian juga asma wa sifat, bahwa artinya mengesahkan Allah dalam nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna. Kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama yang mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya, yang maha pengasih, maha penyayang, sifat yang sempurna. Berarti dalam nama itu terkandung sifat rahmat, kasih sayang yang sempurna. Ya, nama Allah yang mulia dan nama dan sifat yang sempurna hanya
dimiliki Allah. Sedangkan manusia mempunyai nama, mempunyai sifat, tapi tidak sempurna. Yang paling sempurna, yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama dan sifatnya. Ya, kemudian dalilnya yang menunjukkan bahwa tauhid itu ada 3 macam. Itu apa ya? Banyak orang mengatakan apa dalilnya pembagian tauhid ada 3. Ya, maka dalilnya adalah istiqra' wa tatabbu. Dalilnya adalah dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama membaca, memahami, menelaah, dan menyimpulkan dari dalil-dalil yang banyak sekali dalilnya dari Al-Quran dan hadis, disimpulkan bahwa tauhid itu ada 3. Jadi dalilnya ada, bukan berarti karangan ulama, tidak. Dalilnya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalil yang mengumpulkan dalam satu ayat ya. Kalau dalil yang lain mungkin terpencar-pencar, tapi banyak ada. Tapi dalil yang mengumpulkan dalam satu ayat itu dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budahu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, yang artinya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Rabb tadi. Tauhid apa? Rububiyah. Allah itu pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, langit dan bumi dan semua yang ada di antaranya. Fa'budahu, ya, beribadahlah kepada Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Yang pertama tadi Rabb, tauhid rububiyah. Fa'budahu, tauhid apa? Uluhiyah. Wastabir li ibadati, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran dalam beribadah. Tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian mengetahui tandingan-tandingan yang bisa menyaingi Allah? Ya, samiyya di sini tauhid asma wa sifat. Tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifatnya. Ya, baik. Ini dalil yang mengumpulkan 3 tauhid dalam satu ayat. Naam, ya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Naktafi bihadzal qadar wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.